Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andreson Napol yang berbagi cerita. Ini saya akan bercerita tentang fenomena pendidikan spiritual lah ya. Jadi nggak tergantung agama tertentu. Jadi orang-orang sekarang ini mendidik anaknya di lembaga-lembaga pendidikan keterampilan spiritual gitu loh. Jadi misalnya kemampuan menghafal, kemampuan sholat, yang menyebabkan pendidikan itu jadi mahal biayanya karena dia mengajarkan pendidikan keterampilan, bukan mengajarkan inti dari ibadahnya untuk peduli. Padahal Nabi terakhir kita Muhammad SAW itu sebelum jadi Nabi dia udah belajar peduli gitu. Selain dia jujur, dapat gelar Al-Amin, dia peduli. Dia peduli dengan orang-orang yang lemah, sehingga hartanya habis gitu. Ketika hartanya habis itulah dia mendapat derajat sebagai nabi, menerima perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kemudian dibukukan dalam kitab yang disusun para khalifah mengacu pada kitab yang diterima Adam alaihissalam, yaitu disusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berisi 6.236 ayat, terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Nah sekarang itu menjadi keterampilan cara membaca segala macam ya, bagus, tapi sebetulnya iblis tuh nggak keberatan dengan keterampilan. Iblis tuh keberatannya dengan pemahaman terhadap ayat-ayat itu gitu loh. Jadi misalnya ya itulah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar itu punya pemahaman sehingga mereka ya udah tahu ada surga, mereka yakin ya mereka habiskan dunia ini karena dia akan mendapat sesuatu yang pasti gitu loh, kebaikan yang ada di sisi pencipta langit dan bumi. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat fenomena ini dan memperbaikinya sehingga ilmu yang sederhana, ilmu jujur itu bisa berjalan di masyarakat kita. Nggak perlu biaya mahal-mahal pendidikan, nggak perlu khotbah panjang-panjang. Ilmu jujur itu gampang kalau imannya udah benar. Nah ini bagaimana melatih iman? Melatih iman itu dengan baca kitab. Nah di situ kita lihat bagaimana para nabi itu dan orang-orang soleh itu menjalani kehidupan gitu loh, berhadapan dengan kezoliman, bukannya malah mendiamkan kezoliman, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini mereka cenderung khotbahnya yang nggak bicara tentang kezoliman, amar ma'ruf nahi mungkar, bicara tentang pengampunan terus, ya hiburan lah. Ya yang ngampunin Tuhan apa enggak, ya mereka mengatasnamakan Tuhan, membuat resolusi pengampunan. Ini luar biasa para penyampai yang hidup makmur ini. Harusnya mereka yang ikut jejak Nabi atau orang-orang hebat di dunia ini kan Gandhi, Nelson Mandela itu pengagum Nabi kita Muhammad SAW dari segi spiritual, nggak seperti Amerika. Kalau Amerika itu pengagum Nabi Muhammad sebagai kapitalis ya, yang bisa merubah dunia, lain lagi itu pengagumannya.
Ya mudah-mudahan orang semakin mengenal sejarah Nabi terakhir Muhammad SAW dan Iqra membaca kitab berulang-ulang sebanyak 7 kali dengan terjemahannya. Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, jadi petunjuk. Lalu wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, lalu dia menjadi utusan-utusan menyampaikan risalah, sehingga ruhnya akan berubah menjadi, merubah jasadnya menjadi dimensi cahaya sehingga bisa Isra Mi'raj menghadap pencipta langit dan bumi. Ya mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari sharing ini dan dari Iqra, dari banyak hal kita perlu merenung dan bangkit. Jadi hari kiamat tuh menurut Saiful Karim hari berbangkit, bukannya hari kehancuran alam semesta. Ya kita harus bangkit lah, membangun Nusantara, membangun dunia yang lebih sesuai dengan alam semesta sehingga kita tidak dimusnahkan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.